mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dalam mata kuliah fungsi peubah kompleks. Yang pertama yaitu dalam fungsi peubah kompleks ada materi fungsi kompleks. Nah, salah satu soalnya seperti ini. Menyatakan fungsi fz sama dengan i z bar ditambah imajiner dari i per z ke dalam bentuk u x, y ditambah i v x, y ini bentuk eksponen biasa dan u r, theta ditambah i v r, theta. Nah, ini ke dalam bentuk polar. Jadi penyelesaiannya di sini yang pertama kita selesaikan dulu bentuk yang bilangan kompleks biasa. Ini ya, bentuk u x, y ditambah i v x, y itu bentuk eksponen biasa. Menurut definisi 1.1.1, nilai dari z sama dengan x ditambah y. Sedangkan bilangan kompleks sekawannya atau konjugatnya menurut definisi 1.1.6 yaitu z bar sama dengan x min y. Setelah kita dapat nilai z dan z barnya ini, kita bisa substitusi ke dalam soalnya. Soalnya di sini fz sama dengan i z bar ditambah imajiner dari i per z. Kita substitusikan nilainya. Z barnya kita ganti menjadi x min y, kemudian z-nya kita ganti jadi x plus y. Kita kalikan atau kita operasikan semuanya. Kita dapat i dikali x sama dengan ix, i dikali min y sama dengan min i kuadrat y ditambah imajiner. Nah, karena bentuknya seperti ini, jadi kita bisa rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya dan mengganti tandanya menjadi berlawanan. Karena ini tandanya positif atau plus, di sini kita ganti jadi negatif. Jadi x min y sininya. Setelah itu yang kita perlu tahu dan perlu ingat, nilai i itu sama dengan akar dari negatif 1. Maka i kuadrat sama dengan negatif 1 atau min 1. Jadi di sini kan ada i kuadrat. I kuadrat ini nilainya min 1. Maka min ketemu min itu sama dengan plus 1. Jadi kita dapat ix tambah satunya tidak perlu ditulis tadi, jadi y saja ditambah imajiner dari. Nah, ini setelah hasil dikalikannya menjadi seperti ini. Kemudian kita kelompokkan. Di sini kita pilih hanya yang imajiner saja yang ada i-nya, yaitu x per x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka kita tulis di sini di depan ditambah y ditambah ix. Kenapa berubah posisinya? Karena kita sesuaikan dengan bentuk awalnya, yaitu u x, y tambah i v x, y ini. Jadi kita kelompokkan di sini, di mana x per x kuadrat tambah y kuadrat ditambah y itu merupakan bentuk real u x, y, kemudian ix-nya itu merupakan bentuk imajiner i v x, y. Lalu yang kedua yaitu kita menyatakan dalam bentuk polar. Bentuk polar itu fz sama dengan u r, theta ditambah i v r, theta. Sesuai dengan definisi bentuk polar, ini z-nya sama dengan r cis theta. Nah, cis ini nilainya sama dengan cos theta ditambah i sin theta. Lalu bentuk konjugatnya itu z bar nilainya ini r cis theta sama dengan r cisnya juga berubah menjadi cos theta min i sin theta. Nah, kita sudah mendapat z dan z barnya di sini. Setelah itu kita bisa substitusi ke dalam soalnya seperti tadi. Z barnya kita rubah menjadi z bar yang ini, r cos theta min i sin theta ditambah imajiner i per z-nya kita ubah menjadi r cos theta ditambah i sin theta. Nah, lalu kita operasikan semuanya, dikalikan, ini menjadi ir cos theta
lalu ini menjadi I kuadrat R sin theta ditambah, nah seperti yang sebelumnya, ini bisa kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya dan merubah tandanya. Di sini dilihat bahwa ada I kuadrat. Nah, seperti yang tadi, I kuadrat itu nilainya min 1, maka min bertemu dengan min kita dapat positif. Maka di sini IR cos theta positif atau tambah R sin theta, karena 1 tidak perlu ditulis, ditambah imajiner. Nah, ini hasil perkaliannya menjadi IR cos theta per R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah R sin theta per R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin theta. Nah, lalu kembali kita operasikan seperti ini. Dan kita dapatkan di sini kita bisa lihat bahwa imajinernya itu yang sebelah kiri sini yang ada I-nya, maka kita hanya tulis yang R cos theta per R kuadrat cos theta. Setelah itu kita cocokkan ke dalam bentuk umum dari bentuk polar. Kita rubah yang realnya jadi di depan dan yang imajiner jadi di belakang. Seperti ini. Sudah dirubah, maka R cos theta per R kuadrat cos 2 theta ditambah R sin theta merupakan bentuk realnya UR, theta dan IR cos theta itu bentuk imajinernya dari IVR, theta. Itu untuk yang bentuk fungsi kompleks. Selanjutnya, di dalam fungsi peubah kompleks itu juga ada namanya fungsi elementer. Nah, di dalam fungsi elementer ini salah satunya ada yang bentuk eksponen. Di sini kita akan membuktikan bahwa bentuk eksponen E pangkat Z sama dengan 1 ditambah akar 3I. Nah, stepnya yang pertama itu kita analisis kuadran untuk menentukan Z. Seperti apa? Jadi kita tulis dulu bentuknya 1 ditambah akar 3I. Nah, kita rubah ke dalam gambar. Seperti apa gambarnya? Dia akan menggambar seperti ini. Nah, di sini X-nya itu kita punya nilainya 1 yang realnya ya. Sumbu X itu adalah untuk nilai yang real dan sumbu Y untuk nilai yang imajiner. Karena sini imajinernya akar 3, jadi kita tandai di akar 3. Lalu kita dapat titik Z-nya itu ada di sini. Nah, menurut gambar ini, maka 1 tambah akar 3I itu berada pada kuadran 1. Karena dia di kuadran 1, maka kita dapat nilai Z-nya itu Z sama dengan X plus Y. Nah, sudah dapat nilai Z-nya. Step keduanya itu kita substitusi Z ke dalam soal. Soalnya itu kan EZ sama dengan 1 tambah akar 3I. Nah, jadi kita bisa substitusi Z-nya ini. Nah, seperti ini. Z-nya kita ubah menjadi X tambah IY. Nah, bentuk E-nya di sini kita bisa rubah lagi menjadi perkalian E. E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, dalam fungsi eksponen, E pangkat IY ini bisa dihitung menggunakan rumus Dirac-Maclaurin. Nah, setelah dihitung akan mendapatkan nilai E pangkat IY itu sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Nah, kita substitusikan nih nilai E pangkat I-nya ini ke dalam bentuk yang tadi seperti ini. Jadi E pangkat X dikali E pangkat I-nya sudah kita rubah ya di sini, jadi cos Y ditambah I sin Y sama dengan, nah karena kita mau menyetarakan sisi kanan dan sisi kiri, maka sisi kanannya kita juga rubah menjadi seperti ini agar bisa kita hitung nilai cos dan sin-nya. Di sini kita tahu bahwa setengah itu adalah nilai dari cos pi per 3 dan setengah akar 3 ini merupakan nilai dari sin
Pi per 3. Jadi bentuknya sudah setara antara kanan dan kiri. Nah, step selanjutnya kita sudah mendapatkan dua persamaan. Pangkat X sama dengan 2, maka kita dapat nilai X-nya itu sama dengan len 2. Nah, yang kedua, Y sama dengan Pi per 3. Di sini kita lihat ya, Y-nya di sini sama dengan Pi per 3. Ditambah 2 Pi. Nah, 2 Pi ini selalu di penyelesaian dalam bentuk polar lainnya, 2 Pi ini selalu ditambahkan. Jadi kesimpulannya, jika Z-nya itu X ditambah IY yang sudah kita dapatkan tadi, kuadran 1, maka Z sama dengan, kita substitusi X-nya itu len 2 ditambah Y-nya itu Pi per 3 tambah 2 Pi, sehingga benar nih bahwa pangkat Z itu sama dengan 1 ditambah par 3I. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.